Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Selamat datang Sugeng Rawo. Tentu saja dalam cerita rakyat, berita rakyat, amalan rakyat di Nusantara ini. Tentu saja kami kemas dalam sebuah berita informasi yang menarik agar bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabi lasyadid. Para sahabat dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini tentu saja kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selawat serta salam kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini tentu saja kita masih dalam kuliah Marifat, membahas tentang mencapai hidup bahagia sepanjang masa. Tentu saja banyak manusia yang tidak bahagia hidupnya karena terbawa oleh sebuah emosional diri yang ingin hidupnya lebih sempurna. Padahal sesungguhnya manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan adalah sebuah hakikat mengenal siapa yang menciptakan manusia itu sendiri. Banyak manusia yang melupakan siapa yang menciptakannya dan sampai mengabaikan atau melupakan apa yang diperintahkan olehnya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, untuk semua sahabat dimanapun Anda berada, saya ingin kembali mengupas tentang kuliah Marifat ini, mencapai hidup bahagia sepanjang masa. Tentu saja saya menasihat diri saya sendiri, tidak lebih kepada teman-teman sahabat semua. Apabila ada sebuah kesalahan, ini bukan sebuah debat, tetapi hanya sharing belaka. Yang apabila ada suatu kesalahan ataupun berpendapat yang berbeda, silakan berkomentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Hadirin sekalian yang kami hormati, tentu saja kembali kita melanjutkan edisi Ramadan yang sebelumnya. Bagi ahli marifat bahwa perang, sengketa, saling membenci dan lain-lain itu adalah disebabkan letupan-letupan emosi yang didorong oleh sifat keserakaan. Oleh sebab itu, sifat-sifat yang negatif seperti itu harus dibelokkan ke jalan lurus menuju pengabdian kepada Allah. Pasrah diri kepada Allah, yaitu menyerahkan hawa nafsu atau emosi menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, emosi-emosi itu terkontrol ke arah kebaikan semata-mata. Pembelokan dari jalan syariat Allah adalah bencana yang tak kenal ampun. Oleh sebab itu, seorang ahli marifat membatasi tingkah lakunya dalam 4 perkara. Sahabat semua, tentu saja ada 4 perkara. Yang pertama, orang ahli marifat mengenal Allah, sehingga antar manusia dan Allah tidak ada perantara, sehingga seolah-olah mampu berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semua dasar dari tuntutan hidup adalah berdasarkan ajaran Rasulullah SAW dan berusaha meninggalkan akhlak yang rendah dan hina. Yang ketiga, menyerahkan hawa nafsu atau emosi menurut kehendak Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang keempat, kita ini dan semua ini milik Allah, dan kehendaknya lah kita dan semua ini akan kembali. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Selain pengabdian kepada Allah, adalah kebahagiaan yang didorong oleh sifat keserakaan dan letupan emosi, yang istilah agama disebut kebahagiaan yang datangnya dari pucukan rayu setan, yang bersifat sementara bagai musafir melihat patah morgana. Sahabat semua, tentu saja kita menyikapi di beberapa persoalan ini. Ketika kita
mendapatkan kebahagiaan sementara, menjadi orang kaya karena korupsi, menjadi orang kaya karena mempermainkan timbangan ketika kita berdagang, atau menjadi orang kaya karena tipu muslihat, dan hasilnya bukan datangnya dari hal yang halal, maka tak ubahnya seperti seorang musafir yang melihat fata morgana. Pada kenyataannya hanya semu dan sementara. Maka oleh sebab itu kita harus mengkaji kembali tentang sebuah kebahagiaan sepanjang masa. Manusia banyak yang merasa bahagia namun sementara. Barangkali 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tentu saja kita mencari sebuah kebahagiaan sepanjang masa. Tidak lain dan tidak ubah adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dunia ini penuh berisi manusia-manusia serakah, maka kemelut jahiliyah adalah seperti kabut menutupi kebenaran-kebenaran. Bersinah merajalela, kezoliman-kezoliman di mana-mana. Di masa itu manusia akan kehilangan harga dirinya. Mencari alam damai yang berada di alam marifat, yaitu di dalam tauhid yang murni. Hal yang demikian akan membuat protes-protes yang ngaku intelek tapi materialistik, yang menuduh bahwa Islam tidak mau harta, tidak boleh kaya, hanya memandang akhirat semata. Jika ada yang demikian, maka saya jawab, bahkan orang-orang Islam lah yang kerja untuk kebahagiaan dunia akhirat. Islam mewajibkan pergi haji jika kita mampu. Itu cukup menjawab pertanyaan di atas. Namun kaya bukanlah kaya yang serakah, yang egois, dan bukan memagar rumahnya tinggi-tinggi agar tidak bersedekah pada tetangga dan fakir miskin. Tetapi kekayaan yang harus dimanfaatkan di jalan Allah dengan mengharap ridhonya. Semua orang yang marifat kepada Allah berkeyakinan hanya harta yang diamalkan, disodakokan, dijariakan saja yang miliknya, yang kelak akan menolong di akhirat. Sedang harta yang bergudang-gudang jika ditinggal mati hanya milik ahli waris. Yang ditinggalkannya ini yang masih hidup. Kadang-kadang itu menjadi fitnah atau bencana kalau tidak bisa mempergunakannya. Untuk itu, marilah kuliah marifat ini kita mulai dengan judul pertama, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, drama kesombongan sudah dikenal oleh manusia pertama. Sejak mulai setan diciptakan, Allah menyuruh jin untuk menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun jika jin menolak perintah Allah, ia bangga dengan kedudukannya, ia bangga dengan kejadiannya yang dari api, sedangkan Adam dijadikan dari tanah. Iblis pun menepuk dada sembari bicara, aku lebih baik daripada Adam alaihissalam. Tentu saja kejadian ini mengingatkan kita akan kesombongan iblis dan jin atas apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sambung kembali dalam kuliah marifat dengan judul menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan kita lakukan pada edisi yang ketiga. Dan kami akhiri, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat akad dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu berita-berita yang selanjutnya.